Cerita dibuka dengan lahirnya seorang bayi bernama Cutinian, yang sempat dinyatakan meninggal, namun mampu bangkit kembali, karena memiliki karunia psikis yang dikenal dengan clairvoyance, atau kemampuan untuk melihat secara sementara hal-hal yang tidak terlihat oleh mata telanjang, khususnya masa depan. Di sini, sang ayah terlihat memanfaatkan kemampuan rekannya untuk berjudi. Tapi, sayangnya 1 detik tidak cukup baginya untuk menang karena permainan judi memiliki peraturan tertentu yang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan unik yang melekat pada 1 detik. Dengan bakatnya yang luar biasa, Kopo yakin bahwa masa depannya akan secerah yang dia lihat 1 detik ke depan setelah diundang ke acara televisi dan mendapat dorongan dari beberapa orang. Dan inilah 1 Second Champions. Sekarang ini adalah seorang pria. Fakta bahwa dia memiliki kemampuan khusus tidak berdampak pada hidupnya. Pria yang hanya bekerja sebagai pelayan di bar dengan upah yang menyedihkan dan sudah memiliki seorang putra. Alih-alih berusaha mendatangkan banyak orang ke tempat latihannya, seorang pelatih tinju amatir bernama Ayub malah terlibat masalah dengan seorang instruktur sasana hingga dipukuli penonton. Mari kita kembali ke pria yang menerima banyak kunjungan dari kolektor setelah pinjaman internet yang tidak pernah dilunasi. Kom menggunakan kemampuannya untuk menghindari serangan selama 1 detik di masa depan untuk melakukannya. Brasil langsung melihat kejadian baru-baru ini. Chip yang kebetulan berada di Brasil melihatnya secara langsung. Akibat kejadian itu, ia harus dipanggil ke kantor polisi. Namun, berkat Yip dan paman pemilik bar yang juga memberikan penjelasan kronologi awal, para pemuda itu bisa segera pergi dan pulang. Mencoba meyakinkannya untuk bergabung dengan tempat latihannya karena dia menyadari potensi besar dalam dirinya, pria itu mencoba, tetapi ketika rekannya menolak, Yi memberinya kartu. Istilah tersebut menyiratkan bahwa pada akhirnya Anda mungkin tertarik. Paman terpaksa memecat pria itu karena semua kerusakan yang terjadi di pub karena dia terlalu banyak kesulitan. Istri paman cukup berang kali ini, dan kali ini istri paman cukup berang dan tidak bisa lagi menggunakan alasan untuk menghidupi suaminya. Pada akhirnya, rekannya tiba di fasilitas pelatihan tinju GP di mana dia siap untuk berlatih dan bertarung selama dia dibayar cukup untuk memuaskan hatinya. Di sisi lain, seorang petinju dengan nama banyak dari bentuk ini akan terlihat. Dia adalah petinju profesional dan pemegang gelar Hong Kong saat ini. Dia pergi dengan moniker, mesin pembunuh, karena dia telah membunuh lawan pada banyak kesempatan di atas ring, termasuk kesempatan terakhir ini ketika mereka sebelumnya berhadapan. Kembali ke Chow, dia muncul terlambat pada hari pertama latihan sambil mengaku telah mengantar putranya ke sekolah. Karena kurangnya kemampuan tinju yang mendasar dan ambisi yang kuat untuk bisa atau mau bertinju, dia tampak sangat canggih atau lamban bahkan saat berlatih. Anak laki-laki hanya peduli pada kelangsungan hidup dan uang mereka. Mereka melakukan perjalanan untuk melawan petinju dari bidang pelatihan lain atau perguruan tinggi lain ketika suatu hari pertandingan kecil diadakan di menit yang kekurangan peserta yang memenuhi syarat. Namun, dia hanya mampu bertarung untuk 1 ronde karena penyakit asmanya. Alhasil, Choi merasa sangat panas dan akhirnya masuk ring menggunakan teknik tinju improvisasi. Dia diolok-olok karena terlalu lemah dan tidak layak untuk berkelahi, yang berdampak negatif pada kehidupan dan pendidikan Choi. Meskipun jika dia dapat melihat 1 detik di depan kotak, jelas diperlukan refleks yang cepat dan pukulan yang kuat, jadi bahkan 1 detik pun sepertinya tidak akan membuat perbedaan yang signifikan jika orang tersebut belum benar-benar menguasai tinju seluruhnya. Jadi, tampaknya masuk akal jika pemain dapat mengelak dan bersumpah pada saat-saat pembukaan permainan. Saat dia jatuh, ayah yang menyemangati dia di Monaco dan takut mengecewakannya melihat putranya untuk pertama kali. Pada akhirnya, dia memanfaatkan kekuatan terakhirnya yang tersisa untuk mendaratkan pukulan langsung ke target lawan, menjatuhkannya ke tanah. Ketika dia sampai di rumah, dia akhirnya berterus terang ingin tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dan terkenal karena tampil di televisi ketika dia masih muda. Dia juga mengujinya dengan meminta Ko menebak gambar atau angka pada koin 7 kali berturut-turut, yang membuatnya menyimpulkan bahwa itu jauh sekali, memiliki kemampuan luar biasa ini. Punya kekuatan atau tidak, justru lebih fokus pada skill dasar yang dimilikinya. Karena percuma punya kekuatan melihat 1 detik jika skill masih begitu saja.
Sehingga dalam latihannya, Humba ikut sertakan Lacombe dalam turnamen amatir untuk melatih skill Lacombe agar masuk ke laga tinju yang profesional. Setelah 1 tahun, penampilan Combe berubah, dengan rambut belah duren. Kini serangannya tidak lagi mengandalkan kekuatan dukun saja, tetapi damain skill Miona. Hasil latihan menjadi kemenangan dalam setiap pertandingan Haris Bungo. Kini, perekonomian Lacombe pun menjadi bagus sehingga cepat melunasi hutangnya kepada Puarate dan ikut berkontribusi besar atas kelangsungan tempat latihannya Latembe. Suatu hari diadakanlah pertandingan pro dengan seorang petinju yang merupakan anggota dari tinju kelurahan Watu-Watu. Kita panggil saja Bahlul. Ini orangnya. Bahlul benar-benar dibuat kewalahan dengan Haris Bungo yang seberapa cepat dia menghindar. Combe bisa menebaknya sehingga nekat menggunakan kepala untuk mengalahkan Lacombe, tetapi gagal setelah Combe berhasil mengetahui niatnya tersebut. Rekor 30 kali bertanding dan 30 kali menang tanpa kalah membuat Combe diundang ke salah satu televisi dunia yang hal ini kembali mengingatkan semua orang jika dulu Haris Bungo pernah terkenal dengan sebutan manusia gasing, yang melihat 1 detik masa depan dengan teknologi medis. Kini seorang ahli sudah melakukan pengecekan dan menemukan jika kabel otak Combe jauh berbeda dengan otak manusia biasa. Sementara itu kita akan melihat Bahlul masih tidak terima dengan kekalahannya sebagai salah satu anggota asosiasi tinju, akhirnya komplain kepada pihak asosiasi dan melarang Combe mengikuti tinju dengan alasan jika otaknya koslet dan tidak bisa bertinju. Niat Bahlul untuk melarang Combe pun bertinju harus tidak berhasil karena ada Mitoken Pulsa yang justru ingin mendukung Lacombe agar mau melawan si abang jago, di mana ini akan menjadi sebuah hal menarik ketika seorang mesin pembunuh sebut saja Haris Bungo akan melawan seseorang dengan kekuatan 7 bola naga, yang mampu melihat 1 detik ke depan. Ia mengetahui kabar ini, Bahlul tentu saja kepanasan di mana dia nekat menemui si Combe untuk tanding ulang tapi si Combe tidak mau. Bahlul pun berniat memukulnya yang tak sengaja membuat Combe dan anaknya di blender PT-PT dan harus dibawa ke rumah sakit Abu Nawas. Dalam insiden itu Combe mengalami benturan yang cukup keras pada bagian kepala, hingga dokter kini menyatakan jika si Combe ini sudah normal, berarti dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi, tapi dengan semangat ingin membuat anaknya bangga, Combe tetap melakukan latihan dan memperketat latihannya biar bisa menghadapi lawannya tanpa kekuatan 1 detiknya. Di hari pertandingan Combe, tanpa kekuatan bola naga, kini memiliki gaya baru dalam bertanding, lebih sering mengangkat kedua tangannya, untuk mendapatkan bola semangat, yang mana di ronde pertama Combe pun kewalahan tanpa 1 pukulan. Bahkan sempat terjatuh karena benturan keras yang dilayangkan oleh si Bahlul. Terjadi sebuah momen langka di ronde kedua, ketika Combe yang sudah siap mentalnya, kini berhasil menjatuhkan si Bahlul untuk pertama kalinya yang bahkan semua lawannya, belum ada yang berhasil menjatuhkannya. Pertarungan berlangsung ketat ketika Combe berhasil bertahan sampai 10 ronde, di mana jika semua lawannya si Bahlul hanya mampu bertahan sampai 5 ronde saja, mungkin terlalu kuat sampai lawannya kalah semua, namun biar babak belur dia dan seringnya terjatuh, Combe tetap bangkit. Bukan ingin menang dan meraih juara, tetapi tidak ingin membuat anaknya kecewa. Di akhir pertandingan Combe hampir lobet ketika kewalahan. Namun dengan baik, Bahlul datang untuk menahannya sehingga pertandingan ini berakhir dengan haru di antara mereka berdua. Meski menang memegang juara se-Hong Kong, Combe sama sekali tidak merasa juara tapi merasa bahagia bisa sampai sejauh ini. Dia sudah sangat senang bisa melawan seorang pembunuh Jalangkote, seorang mesin pembunuh. Ending yang cukup membrutalkan.